Kalian panas-panas. Oh, aku marah, aku emosi. Kenapa? Foto Tuhanku digituin. Foto Tuhan digituin. Nonotnya Tuhanmu dipotong, kamu nggak marah? Hah? Nonotnya Tuhanmu dipotong, kamu nggak marah? Kamu nggak protes? Dengar, saya katakan Yesus punya bulu jembit, betul, Yesus punya bulu jembit. Dia seorang manusia dilahirkan oleh bundanya yang bernama Maria. Kau baca Lukas 1 nomor 26 sampai seterusnya. Adakah di sana dikatakan Tuhan? Terus ketika saya mengatakan saya tidak mau lagi menyembah nonot, saya tidak mau lagi menyembah nonot yang ada bulu jembitnya, betul. Karena apa? Kalau ada orang nonotnya, setahu saya dua biji jakar, satu pidong, itu adalah kepunyaan dari kemaluan laki-laki. Apakah saya harus menyembah Tuhan saya yang punya kemaluan? Enggak lah, malulah saya. Wartawan Tribun Medan, Ratu Entok hadir mengenakan baju merah dan langsung berjalan ke gedung Direktorat Reserse Cyber Polda Sumut tanpa memberikan keterangan apapun. Ia dijemput untuk dimintai keterangan atas dugaan penistaan agama Kristen yang dilaporkan Gamki Sumut dan berbagai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Jadi HMC ya, channel yang mengedukasi dan menghibur. Kita ketahui bersama para Polikardus ini lagi riang gembirang teman-teman. Lagi senang sekali. Lantaran apa? Lantaran mereka menganggap bahwa Polda Sumatera Utara bisa mereka ajak diskusi. Bisa mereka ajak kerjasama untuk membelenggu, untuk memenjarakan para apologet Islam. Sebelumnya kita ketahui Ratu Entok sudah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan oleh Polda Sumatera Utara. Dan tentu saja dengan pertimbangan dari pihak Polda Sumatera Utara. Kita nggak tahu apa yang mendasari, barang bukti apa yang menguatkan, sehingga Polda Su menetapkan Ratu Entok menjadi tersangka ya, setelah dilakukan gelar perkara. Terus kita lihat, para Polikardus memanfaatkan momentum tersebut untuk memprovokasi teman-teman kita Kristen agar kesal, agar benci dengan saudara-saudara Muslim kita. Salah satunya adalah saudari Nora Aritonang yang mereka buat viral beberapa hari yang lalu. Saya melihat bahwa ini memang ada agenda besar yang dipersiapkan oleh mereka. Nora Aritonang itu diviralkan tanggal 8 kemarin, teman-teman. Mulai mereka viralkan. Padahal pernyataan Nora itu hanyalah pendapat dia pribadi yang tidak mau lagi menyembah Tuhan yang kelihatan, Tuhan yang manusia. Dan sebenarnya itu sah-sah saja. Ya, sah-sah saja. Dan juga sah juga bagi teman-teman kita melaporkan. Nanti kan yang jadi pertimbangan, apakah itu sudah melanggar hukum, itu delik aduan, itu ada pasal yang dikenakan, itu urusan kepolisian. Tapi setiap orang memang berhak. Hari ini kalian datangi Polda, kalian laporkan semua orang juga boleh. Tetapi yang jadi masalah, apakah itu bisa naik atau tidak? Bisa naik atau tidak? Para Polikardus memanfaatkan momentum viral. Karena menurut mereka ini saatnya memviralkan gitu kan. Mereka sangat senang karena mereka menganggap mereka punya tim propaganda. Ini propaganda dari Polikardus lagi main, teman-teman. Dan dari tahun lalu saya sudah ingatkan teman-teman Muslim. Ini kalau diteruskan bahaya buat kita. Kenapa bahaya? Saya lihat divisi propaganda Polikardus itu sangat luar biasa. Mereka bentuk dari tahun kemarin. Channel-channel yang spesialis menyebarkan berita bohong, membuat berita-berita hoax. Itu mereka didik semua. Mereka buat. Dan ada yang donasi. Perangkatnya disiapkan, semua disiapkan. Dan saya sudah ingatkan ya sebenarnya dari tahun kemarin. Ya, tetapi inilah kadang-kadang kita ini terlalu terlena. Kita merasa kita menang di debat, maka ya kita sudah menang semua. Apalagi kita lihat banyak yang mualaf. Kan gitu, setiap hari ada yang mualaf, sehingga kita jadi lupa daratan. Kita jadi lupa daratan, ini jadi masalah teman-teman. Ini jadi problem selalu. Dan kemarin saya sempat diskusi panjang lebar dengan Bang Zuma, dan Bang Zuma cukup terkejut ya dengan data yang saya sampaikan, karena ya kita nggak pungkiri, Bang Zuma kan selama ini cuman fokusnya di debat. Ya, dia fokus di debat sehingga dia nggak lihat yang lain gitu. Bang Zuma cuman urusin kerjaan, debat. Jadi dia nggak lihat pergerakan Polikardus. Kalau saya memang bagian ngamati ya, analisa dan melihat pergerakan Polikardus. Dan kita
sudah amati ini dari tahun lalu, mereka siapkan channel-channel propaganda. Jadi kita tahu di Indonesia ini, kalau berita itu disebarkan dan caranya benar, ya cara nyebarkannya ya, bukan beritanya, tapi cara nyebarkannya, itu biasa jadi bola salju, bergulir sangat kencang. Terlepas itu berita bohong atau tidak. Terlepas ya teman-teman, di Indonesia ini berita bohong ngeri beredarnya. Coba kita lihat, begitu gampang berita bohong, berita hoax tersebar di internet. Dan orang Indonesia termasuk yang paling rajin menyebarkan berita. Nggak pernah cross-check, nggak pernah cari tahu itu berita benar atau nggak. Sebarkan, share. Apalagi orang tua ya. Yang orang-orang tua paling sering tuh. Dapat ya broadcast apa, dapat pesan apa, ikut sebarkan. Nah, ini yang dimanfaatkan oleh Polycarpus. Dan saya sudah bilang, ini harus diantisipasi. Harus ada yang meluruskan fitnah-fitnah mereka. Kalau enggak, masyarakat kita telan mentah-mentah. Kita lihat bagaimana umat muslim melihat bahwa, wah Nora ini benaran ya ngomong begini. Padahal apa yang disampaikan Nora itu tidak utuh didengar oleh mereka. Mereka cuma mendengarkan Polycarpus bicara. Dan ini bukan hanya di pihak Kristen tentunya ya, yang diprovokasi gitu. Dari pihak muslim juga sama, sering kita dapati. Begitu lihat judul, ya langsung berpikir benar, tanpa di cross-check. Tanpa di cross-check. Kita latah. Masyarakat Indonesia termasuk latah dengan informasi. Itulah kenapa kita harus edukasi nih. Kita edukasi terus masyarakat supaya jangan gampang dibodohi oleh channel-channel tukang sebarkan berita hoax, berita bohong. Kan begitu. Dan Polycarpus ini nggak berhenti sampai di situ saja teman-teman. Sekarang mereka menargetkan Bang Zuma nih. Para Polycarpus tentu saja menargetkan Bang Zuma yang dianggap sebagai pimpinan ya. Mereka bilang, oh ini kan pimpinan, ketua dari API, Yayasan Apologet Islam Indonesia. Ini wajib ditumbangkan. Dan kita tahu, Bang Zuma itu dari dulu target dari Polycarpus. Dan ini juga langsung disampaikan dengan terang-menerang oleh salah satu channel propaganda, ya channel Polycarpus, yaitu Arif Gulo, yang mengatakan bahwa, ya memang mereka menargetkan Bang Zuma. Dengan jujur, dia sangat pingin kalau Bang Zuma itu dipenjara. Ya, kita dengarkan pernyataan dari si Arif Gulo ini ya. Polemikus ya, para penghujat seperti Ustadz Juma ini. Dan teman-teman perlu tahu, kenapa kemudian Ratu Entok dijemput paksa? Ya, itu karena memang dia sudah menghina Tuhan Yesus. Ya, bukan masalah gambar itu saja, tetapi narasi-narasi yang dibangunnya dalam penghinaan itu. Dan sebenarnya apakah Ustadz Juma bisa termasuk di dalamnya? Tunggu saja gilirannya bro. Ya, tunggu saja. Kita sudah punya bukti-bukti semua. Bagaimana Anda kemudian menghujat? Dan salah satu video yang akan saya reaction saat ini, sesuai dengan pernyataanmu ya di dalam live menghina umat kekristenan. Dan Anda tantang supaya Anda yang ditangkap. Ya, karena Anda menantang ya seluruh kependeta yang selama ini juga menghujat Yesus Kristus. Ya maka ya saya percaya bahwa yang meminta akan diberi. Begitu ya. Nah teman sekalian, kita akan membahas ini. Ratu Entok kemudian ditangkap paksa, ya dipanggil paksa oleh Polda. Dan nanti kita akan lihat bagaimana kemajuan-kemajuan tentang kasus ini. Dan PPP Pemuda Batak Bersatu ini siap mengkawal kasus Ratu Entok ini supaya menjadi efek jerah. Oke. Nah teman-teman sekalian, kita akan dengarkan apa yang disampaikan oleh si Juma ya, si mulut besar teman-teman sekalian ya, ketika diskusi di TikTok ya, tetapi tidak ada isinya. Ya sudah berapa kali berdiskusi dengan teman-teman Kristen kok yang apa namanya apologet ya. Bahkan Ustadz Juma ini kan pernah naik ke room saya di TV Laskar Kristus di TikTok. Ya, dan pada akhirnya ya dia dikejar oleh raja debat. Ya. Raja debat, dan ya pada akhirnya para raja debat minta saya biar apa head to head dengan Ustadz Juma. Oh, KO juga. Yang dengan kemudian ada alasan pamit karena ada undangan. Iya ya. Nah baik teman-teman sekalian, kita akan lihat dulu bagaimana kemudian Ustadz Juma murka, marah, dan apa namanya itu menantang ya PBB, menantang Muki, dan juga apa namanya
lembaga-lembaga lain yang telah melaporkan Ratu Entok ya. Dan kita melihat teman-teman sekalian seperti apa ya. Bantu viralkan video ini. Kita akan lihat sampai di mana Ustadz Juma ini ya. Kita lihat videonya yang ada berikut ini. Pinjam pisau cukur, cukur bulu paha. Apa yang mau dilapor? Woi. Apa kalian melapor? Kalau dilaporkan ya saudara kita ini berarti mereka pengecut. Harusnya yang dilaporkan itu yang besar-besar gaungnya. Masa yang kecil-kecil kayak gitu baru orang perlihatkan foto aja suruh gunting rambut mau dilaporin. Ya. Cemen lu, bro. Cemen. Laporkan yang nantang seluruh pendeta untuk berdebat. Itu baru hebat. Nah, yang dilaporin yang kayak gitu-gitu cuma diperlihatkan foto, memalukan. Kalau kalian punya wajah, dengarkan ya, kalau kalian punya wajah, punya harga diri, malu digituin Tuhan kalian, ya harusnya yang menginjak Bibelmu itu yang kau lapor. Betul. Orang cuma lihat foto, potong rambutmu, potong rambutmu, potong rambutmu, potong rambutmu. Jangan kayak perempuan, potong rambutmu, dilaporin. Sementara ada yang jelas-jelas menggunakan seragamnya Tuhanmu, joget-joget, kau malah berkongko. Di mana otakmu? Mending habis jangan cebok, colek, gitu. Orang berkata, potong rambutmu. Dia cuma bicara sama foto pun, kamu luka. Kamu luka. Tuhanmu diludahin, ditampar, ditelanjangin, ditombak, digantung di pohon, kalian malah jilat pantatnya. Kamu nggak sadar Tuhanmu itu digituin? Kamu nggak anggap itu penistaan, malah pahlawan? Bodohnya. Baru-baru ada misionaris datang di tempat kegiatan Islam, apologet Islam. Tuhanmu gambarnya burung merpati, diinjak, dibakar. Mana laporanmu? Mana? Saya ludahin lagi, akhi. Ludahin lo, Tuhanmu burung merpati. Tuhanmu yang manusia, 100% manusia, 100% Tuhan. Tuhanmu yang burung merpati, 100% burung, 100% Tuhan. Diludahin, dibakar, diinjok, kalian diam, nggak dilapor. Sedeng lu pade. Bilang aja kalau mau pansos sama adik saya, si Ento ini mau pansos ya. Karena Ento itu kan orang terkenal, orang hebat. Cemburu, iri, dengki. Kalian panas-panas. Aku marah, aku emosi. Kenapa? Foto Tuhanku digituin. Foto Tuhan digituin. Nonotnya Tuhanmu dipotong, kamu nggak marah? Nonotnya Tuhanmu dipotong, kamu nggak marah? Kamu nggak protes? Oke, teman-teman sekalian, kita sudah mendengarkan bagaimana ocehan si Juma. Kalau kita balik kata-katanya itu ya, itu tentu saja itu demo besar-besaran ya, demo besar-besaran di Republik Indonesia ini. Oke ya, jadi teman-teman sekalian, kalian sudah melihat bagaimana kemudian ya, dia itu menghubungkan antara kasus Entok ini dengan si logika waktu itu yang menginjak Alkitab ya. Nah teman-teman sekalian, yang pertama yang perlu kita beritahukan kepada Juma, ingat yang melaporkan ini bukan apologet Kristen loh. Yang melaporkan ini juga ya bukan para pendeta. Catat itu ya, catat. Yang melaporkan bukan para pendeta, beda dengan kalian yang berbondong-bondong aliansi ulama ya, seperti kasus siapa itu, si Anabata waktu itu, ya kan? Karena dia bilang apa waktu itu ya, mau sunat itu kah, mau sunat Tuhannya Islam kah, atau bagaimana kah waktu itu? Mana dia berkusunatin dia katanya.
Oh, langsung dilaporkan itu juga. Wih, demo waktu itu ya. Ramai waktu itu. Waktu harus ditangkap katanya. Kalau tidak, jangan salahkan kami juga. Ya, jadi artinya bahwa ya itu disertai oleh para ulama ya, aliansi ulama yang ada di Medan pada waktu itu yang mendesak ya Polda Sumut. Nah, yang melaporkan si Entok ini itu adalah ya pemuda Batak Bersatu, kemudian ada apalagi Hurian Batak apalah itu HBB begitu ya. Nah, jadi teman-teman sekalian, ya kalau seandainya Juma tidak terima kenapa Entok harus dilaporkan karena menghina gambar itu, ya seharusnya Juma datangi dong, Polda di sana itu datang. Saya berharap Juma ya kita dorong, kita support, ayo Ustaz Juma, ayo datang ke Polda, lalu Anda nuntut di sana Polda Sumut. Ya, Anda berikan argumentasi Anda terkait, oh itu kan hanya gambar saja, itu belum juga itu gambar Yesus. Silakan Anda berargumentasi, apakah kemudian Ratu Entok bisa dibebaskan dari jerat hukum. Nanti kita akan lihat bagaimana perjuangan api, ya kan? Anda kan sebagai ketuanya, ya kan? Lalu teman-teman sekalian, tadi juga si Juma tantang tuh. Ya tantang, ya kurang lebih tantang pelapor ya. Yang melaporkan kan ada beberapa lembaga itu. Ya lembaga kemasyarakatan di Kota Medan yang melaporkan si Entok. Nah sekarang Juma menantang itu, laporkan saya ini yang menantang seluruh pendeta-pendeta. Tantangnya pendeta. Itu siapa namanya? Ya udah dibalas itu oleh si Rudi ya, Bang Rudi, si sang debater. Ya, tantang seluruh para ulama juga. Ya, dia tantang juga itu. Bahkan Ustadz Juma ditantangnya. Berdebatlah, lawanlah dia. Teman-teman, satu hal saya kasih tahu, kenapa Juma menantangnya pendeta-pendeta? Karena pendeta tentu saja sibuk mengurusi jemaatnya, ya kan? Tidak paham tentang Al-Quran, hadis, istimewa ulama, kitab kuning, ya kan? Dan kitab-kitab yang dipercayai oleh umat Islam, yang dipercaya oleh Juma ini, teman-teman sekalian, tidak dikuasai oleh para pendeta, termasuk saya, teman-teman sekalian. Saya sebagai gembala, sekalipun saya terjun dalam apologet untuk meluruskan, membela iman kita, tapi saya jarang bahas Islam. Kenapa? Karena saya, ya pertama, tidak penting buat saya, ya, karena toh juga kalau bongkar-bongkar itu, saya open camp. Ya sudah lama saya diciduk, teman-teman sekalian. Jangankan itu kiamat saja yang tidak ketahuan wajahnya, raja debat saja, Sofiatul saja, ya bahkan beberapa apologet Kristen yang tinggal di Indonesia yang tidak open camp saja itu dicari. Ya, kiamat saja sampai didatangi loh, walaupun itu salah orang ya. Ya, kalau memang itu kiamat, otomatis sudah ditangkap sampai pada hari ini. Nah teman-teman sekalian, apa yang disampaikan oleh Juma tadi terkait tentang yang dihina, nonot Tuhan, disunat dan segala macam, disalibkan, lalu orang Kristen tidak marah. Juma, Yesus Kristus mengambil rupa seorang manusia, dan tujuannya bukan karena dianggap pahlawan, karena memang Allah berinkarnasi menjadi manusia. Untuk apa? Satu karya, yaitu penebusan bagi manusia yang berdosa. Karena manusia ini tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri, Allah mengambil rupa seorang manusia, inisiatif Allah sendiri. Ya, dia mengutus anaknya yang tunggal, yaitu firman Allah, firman Elohim. Lalu ketika menjadi manusia, dia tunduk dan taat kepada hukum-hukum Yahudi, tunduk kepada hukum Taurat, dan dia melakukan, makanya dia disunat umur 8 hari. Karena dia orang Yahudi, tunduk pada hukum-hukum Yahudi. Dan pada akhirnya ya, dia mencapai salib karena memang itulah tujuan Allah menjadi manusia melalui firman-Nya. Ya, untuk mati di kayu salib. Dengan matinya di kayu salib, dia mengerjakan keselamatan. Dia yang tadinya tidak mengenal dosa, dia yang tadinya tidak terkutuk, dia yang tadinya tidak punya salah, tetapi dibuatnya menjadi salah, menjadi berdosa karena saya dan karena manusia. Dan di situ tidak termasuk Juma. Ya karena Juma memang ya itu mungkin udah orang-orang yang ditentukan untuk binasa, teman-teman sekalian. Karena Yohanes 3:16 berkata, ya, karena begitu besar kasih Allah ke dunia ini sehingga telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya, kepada anaknya,
tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sekarang Juma percaya enggak dengan karya salib? Tidak. Makanya katakan dia adalah orang-orang yang sudah ditentukan untuk binasa. Iya ya, tapi secara agama dia, secara Islam, oh dia agama yang benar, dia itu pasti surga, akan mendapat 72 bidadari, itu sudah pasti. Apalagi dia kan pejuang ini, ketua daripada API, Apologet Islam Indonesia, ya otomatis ya dia pasti mendapatkan surga secara perspektif dan agamanya. Ya, kalau di tolak ukurnya adalah agama Kristen, ajaran Kristen, Jumat tidak terhitung sama sekali, secuil pun tidak terhitung ya di dalamnya sebagai orang yang beriman dan percaya. Nah, oleh karenanya teman-teman sekalian, semua hujatan-hujatan Ustadz Juma, Ratu Entok, Nurah Aritonang, Uni Rifa dan yang lain-lain, semuanya itu sampah. Iya kan? Kenapa sampah? Karena mereka tidak mengerti tentang natur kemanusiaan Yesus. Tadi dia hujat tuh ya, 100% Allah, 100% manusia, 100% burung, 100% juga Tuhan. Ya, lalu katanya diludahi, diinjak-injak begitu. Hanya karena itu belum viral saja Ustaz. Cuma Ratu Entok ini kan sudah memang viral dan membuat kegaduhan. Dan kalaupun ini ya dilaporkan, ya polisi itu punya perhitungan begitu, sehingga tidak mudah juga bertindak ya. Oleh karenanya kita serahkan semua kepada hukum. Orang Kristen akan memaafkan bukan karena cemen ya. Orang Kristen pasti memaafkan Ratu Entok, sudah kita memaafkan ya. Tetapi lembaga kemasyarakatan yang sudah memberikan laporan itulah yang berjuang ya. Sama kok kalau Juma keberatan, oh kami sudah memaafkan tapi hukum tetap berjalan, kamu bilang kami cemen. Bagaimana kemudian Anda melakukannya kepada Ustadz mantan Ustadz ya, atau haji waktu itu ya, Muhammad Kace sudah minta maaf ya, atau terakhir Gilbert sudah minta maaf ya kan, tapi itu juga hukum tetap berjalan, hukum tetap ditegakkan, sama dong. Ya, kalian sudah dengar ya. Jadi memang mereka menargetkan Bang Zuma dari dulu. Dan saya juga salah satu yang ditargetkan supaya jadi batu loncatan untuk menangkap Ustadz Kainama dan Bang Zuma. Karena mereka udah keluar-keluar. Saya waktu itu dikirimin buktinya. Ya, mereka udah keluar-keluar di grup-grup sebelah. Mereka bilang, ini kalau si Julius masuk, berikutnya Bang Zuma dan Ustadz Kainama. Pasti gampang dibilang. Jadi mereka sengaja menjual hal tersebut supaya donatur senang. Kan gitu. Karena kalau udah bilang, ini kita mangkap, kita buat dia masuk ya, Julius, ya, Nandar, Zuma, Ustadz Kainama, ya, Kainama, pasti itu donatur senang. Oke, kita keluarkan ya, berapapun duit keluar. Berapapun duit mereka keluarkan. Termasuk tahun lalu saat mereka ingin mencelakai saya. Tapi alhamdulillah, semua niat musuh mereka gagal ya. Niat busuknya tidak terjadi tahun lalu. Terus donatur mulai marah. Yang sebelumnya donatur kencang kasih duit ke para Polycarpus ini untuk memenjarakan saya, terakhir. Cuman salahnya di tahun ini saya nyenggol pendeta Gilbert. Ini buat teman-teman tahu. Karena tahun ini saya memviralkan Gilbert Lumondong, banyak tuh para pendukungnya, donatur, yang nggak senang kan, ini kerjaan siapa nih? Buat Gilbert viral. Dicek, rupanya kerjaan saya. Ngamuk lah mereka. Jadi dibilang gimana caranya dibungkam. Oh dia ada kasus nih, masih gantung. Oke, gas lagi. Digas. Itulah saya sampai dibilangin, kamu pun nggak kerjaan. Yang kamu senggol tuh ikan paus gitu kan. Gilbert itu dianggap ikan paus. Saya salah cari masalah dibilang. Ya tapi mau gimana? Perjuangan kita mana bisa pilih-pilih kan. Semua yang menghina Islam kita hajar. Karena jelas Gilbert menghina Islam. Dan itu diakui oleh Gilbert Lumondong juga. Kalau kita dengar nih, si Arif Gulo, kita tadi sudah dengar ya, bagaimana kowar-kowar dia yang nggak jelas. Dia bilang apa? Ini kalau Oten yang ngomong seperti Bang Zuma, orang Kristen yang ngomong, itu pasti sudah demo besar-besaran. Halo, kamu nggak lihat berapa banyak channel Polycarpus yang menghujat Islam? Live 24 jam non-stop. Mau jam berapapun kamu buka, ada hujatan yang mereka buat. Coba lihat, ada demo nggak? Nggak ada. Nggak ada demo kok. Terus kamu bandingkan yang melaporkan. Kamu bilang,
Rudi Simamora dilaporkan ulama, nggak ada. Kamu cek benar-benar tuh. Rudi Simamora itu ditangkap model A oleh pihak Polres langsung. Pelapor mereka sendiri yang gerak, itu model A namanya. Sedangkan yang melaporkan, Ratu Entok, Nora Aritonang, ya mereka kan bilangnya apa? Mahasiswa Kristen. Betul nggak? Mahasiswa Kristen. Itu yang Anda harus tahu. Yang jadi pertanyaan, mereka mau laporkan nggak? Orang-orang seperti Logika, ya, terus juga Ki Ahmad dan sebagainya. Mau nggak? Kan udah dibilang sama Bang Zuma, bagaimana dengan Logika yang jelas-jelas injak Bible? Nggak kalian urus kok. Kenapa nggak kalian urus? Karena Logika sekarang ada di pihak kalian. Kalian gunakan dia untuk menyerang, untuk menghujat Bang Zuma, orang-orang yang tidak kalian sukai. Kalian pakai si Logika. Kalian modalin dia. Sama seperti yang kalian lakukan sama Bu Yuni. Sekarang Bu Yuni dilempar. Sudah tidak lagi ditransfer. Dan Bu Yuni berbalik arah. Menyerang kalian. Berbalik arah. Terbukti kan? Kalau mereka yang mendanai. Nah, ini saya lampirkan nih, bukti nih. Supaya kamu tahu nih, Arif Gulu. Bukan Bu Yuni yang asli gitu loh. Oh, ini kok bisa begini gitu loh. Kan aneh gitu. Silakan. Nanti kita langsung bicara ke ini aja lah, nggak usah curhat-curhat di sini ya. Kita bicara ilmu lah. Saya malas kalau curhat-curhat. Berkata begitu Bang Bre, jinnya itu Yuni itu. Kita ini punya teman dari bangsa jin, saudara sesama se-Islam. Makanya kalau habis makan makanya kita ini punya teman dari bangsa jin, saudara sesama se-Islam. Makanya kalau habis makan ikan atau makan ayam, jangan dimakan sama tulangnya. Jangan dimakan sama tulangnya, kasihkan ke saudara kita bangsa jin. Tulang manusia itu, tulang yang sudah dimakan dari ayam atau ikan, itu kalau kita buang, Allah bungkus lagi. Itu bangsa jin. Ayo tip-tip layar semua penonton, nanti kembali balik. Terakhir gue cuma ngormatin Bre aja ya. Terakhir itu loh Bre, kenapa sih lu mengatakan gue ini berubah? Ya karena gue udah bilang pokok permasalahan itu bukan soal duit dan bukan persoalan orang benci gue atau suka sama gue nggak peduli. Sejahat-jahatnya orang pasti ada yang suka dan sebaik-baiknya orang pasti banyak yang membenci. Itu udah biasa gue. Sebentar dong teman-teman. Sebentar teman-teman ya, saya ada 2 puasa sebenarnya hari ini, jadi saya mengakhiri dulu sampai di sini. Bro Syair Berdarah, thank you. PC The King, jangan kasih kendor, gas terus. Ya. Oke. KS Amburadur, ini gimana KS Amburadur ini lagi. Bro Bevan itu gas terus. Ibu Yuni, kembalilah kepada kebenaran ya. Bu Yun, bentar. Bu Yun, kembalilah kepada kebenaran ya. Jangan kau disesatkan oleh si Nandar, oleh si Juma, oleh Uni Riva, oleh Umi Dini, apalagi si Sugi Kristolo pacarmu itu. Oke, sampai jumpa teman-teman ya. Thank you semuanya. Tuhan berkati. Shalom Pak Erben ya. Bang Erben, kita karungin nanti si Amburadul ini. Oh ya, oke, nggak apa-apa, nanti kita cium dia. Udah ya, ini saya minta 2 menit, saya mau ngomong sama Bre aja. Gak ada untuk iblis pendusta ini. Oke, udahlah. Oke ya, gini ya Bre. Saya udah bilang sama kamu, bukan soal duit dan bukan orang suka sama saya atau benci sama saya, nggak peduli itu ya. Kalau kamu mengatakan seperti itu ya udah, ketika saya melihat kalian begitu ya saya ubah seperti ini. Gak apa-apa sih, itu pribadi saya dan Loh, Bu Yuni jangan salah, dulu kan Bu Yuni pernah bilang kekristenan itu punya hak untuk melawan Islam yang apa itu namanya meledek-ledekkan agama kami. Loh, Bu Yuni kan mengakui, makanya waktu dulu kan membela. Benar nggak? Kok sekarang berubah? Karena dananya ada masuk apa? Bang. Ada apa itu? Kenapa berubah? Oke, Ya kan dananya di stop, kita kan ini gitu sedang aja cara menyuarakan. mikirnya. Iya, gitu loh, Yun. Iya, justru Kamu tuh berubah. Justru kan gue udah bilang sih, kalau soal duit, gue nggak pernah lihat duit ya. Umpamanya ada hotel-hotel. Nggak pernah lihat duit. Aduh Tuhan.
Oke. Kalau udah jujur dari awal, kenapa akhirnya harus berbohong? Itu yang disesalkan ya. Sebenarnya sebentar, saya kasih tahu Anda ya Yuni ya, supaya Anda memahami duit kan Pising. apa yang saya beritahukan. 6 juta kan untuk supaya gue stop tutup tok gitu. Kasih ya yang sudah kasih gift. Kan itu kan. Ngomong duit lagi. Nah makanya lu jangan goda dan Gini, dengarkan. Makanya yang diberikan orang Kristen itu mereka nggak pernah kenal. Yuni, dengarkan. Orang Kristen memberi itu tangan kanan memberi, tangan kiri nggak boleh tahu. Sebenarnya tujuan mereka baik, apa yang mereka bantuin itu karena kita tuh mengasihi. Dan saya pun berkata seperti ini supaya kau itu tahu diri. Kau pernah makan dari duit Kristen, orang Kristen, kau bilang orang Kristen itu yang udah ngasih kau bilang bego lagi. Iya. Padahal kau ngambil duitnya, kau makan duitnya. Dengarkan, saya lagi ngomong, kau dengarkan supaya kau ngerti. Ya, saya kasih tahu kau untuk kau tahu diri. Kau menghina orang Kristen yang bego-bego. Apa kau bilang seperti itu? Kau makan dari situ, Kau sudah telan duitnya. Ketika waktu sudah di stop, kenapa kau kembali menjadi seperti itu? Kau menghina Yesus, kau menghina kekristenan, bahkan orang Kristen yang kau sudah makan duitnya. Tahu diri sedikit, pendusta. Setidaknya kau itu mengingat masa dulu kau. Kau ngerti nggak? Kau hidup juga dari situ. Kau gak usah berbohong hidup kau ini. Jangan kau sok tahu dengan saya. 103 orang ini dan kau sampaikan kepada oten-oten di sana yang merasa pernah memberi saya duit, suruh dia ke saya bagi balik duit dia. Waduh. Lihat ini, lihat ini cara iblis, makanya gue bilang. Cuma gini dong, Bu gue Yuni udah ini bilang lagi disesatkan Allah SWT nih kayaknya. Makanya Allah ini SWT lagi menyesatkan kamu Bu Yuni. Ini yang dibilang. Udah dikasih tahu orang Kristen tangan kanan memberi, tangan kiri nggak boleh tahu, tapi nggak ngerti karena apa? Karena Islam ini. Karena jangan duit loh. Ketika saya mau balikin, nih ya 103 orang dan berarti beberapa Allah teman yang SWT mau lagi menyesatkan kamu Bu Yuni. Kalian pernah kasih duit dan ingin minta duit Kontradiksi kembali, berarti. Hubungin saya di koma saya setiap hari saya buka ya. Insya Allah saya bayar balik duit Anda. Ibu Yuni. Insya Allah. Perempuan munafik. Kau jangan ajari saya ya. Saya udah bilang, kau otaknya setengah, panggil Muhammad kau kesini sama Allahmu juga. Saya nggak pernah kalah debat ya. Jadi nggak usah bilang insya Allah di sini. Kalau kau pastikan bahwa akan dibalikin, saya minta. Ujung-ujungnya kan mana orang yang bisa digunakan, mana tidak. Selama ada kepentingan kalian support, kalian kasih duitnya. Mereka ini ngeri teman-teman. Ya, mereka ini ngeri. Dan kalau Bang Zuma dia ngomong kan berdasarkan data. Dan kamu sendiri mengiyakan tadi masalah nono, masalah sunat, masalah semua, ya mati. Kan benaran. Menurut kamu memang harus terjadi. Ya itu benaran, itu fakta. Kenapa pula marah? Kan gitu. Dia sendiri yang mengakui bahwa yang disampaikan Bang Zuma mengenai Yesus sunat, Yesus mati, ya mati disalib, menanggung dosa, menanggung kutuk, menanggung semua, itu benaran. Terus kenapa ngamuk? Kenapa ngamuk gitu? Dan saya rasa wajar lah ya kalau Bang Zuma bilang kalian cemen. Terserah kan, orang mau bilang kita apa? Sama seperti kalian bilang Bang Zuma, saya dan sebagainya. Berapa banyak fitnah-fitnah yang kalian buat? Ya kita biasa saja. Dan memang umat muslim itu udah biasa jadi korban, jadi target dari fitnahan-fitnahan Polikarpus. Udah istilahnya, udah makan asam garam lah. Dari zaman dulu, saya ingat sekali ya, setiap hari saya difitnah. Dicelakai sampai berapa kali. Ya, dibilang saya mau membunuh, ya, mendiang mangapul dengan menggelamkan dia di Danau Toba. Di mana otaknya gitu? Yang ngomong Luga, mau dicelup-celup, ya saya cuma ikutan. Celup itu baptis. Ya Luga bilang mau baptis dia. Tiba-tiba diprovokasi, wah ancaman pembunuhan, mau mencelakai dan sebagainya. Apalah itu. Nah, inilah saya bilang pikiran-pikiran jahat dan bagaimana mereka mempengaruhi saudara-saudara kita Kristen untuk membenci Islam. Coba lihat, sudah berapa banyak saya putarkan bukti-bukti
pernyataan-pernyataan mereka yang memang memprovokasi nih, mengajarkan orang-orang Kristen untuk nggak suka sama Islam. Ini sadis, ini memecah belah. Dan ini yang kita lawan. Kalian bisa lihat ya, narasi yang saya bangun dengan narasi yang dibangun oleh channel Polycarpus. Beda sekali. Channel Polycarpus selalu membuat narasi agar para penontonnya benci dengan Islam. Kalau saya jelas, ya, yang saya benci dan saya targetkan itu Polycarpus. Yang saya minta adalah teman-teman Kristen matanya terbuka untuk melihat bahwa ini ada agenda untuk memecah belah kita. Bahaya nih kalau diteruskan. Bahaya. Polycarpus inilah biang kerok. Kalian nggak sadar gitu. Dengan kalian mendukung Polycarpus, Indonesia nggak akan lebih baik. Kalau ada yang berpikir, wah kita dukung nih Polycarpus, mereka bersuara, mereka adalah benteng terdepan kita, mereka adalah yang maju ke depan gitu kan, melawan Islam, melawan ketidakadilan. Mereka nggak peduli dengan kalian. Ini buat teman-teman Kristen dengar nih ya. Polycarpus nggak peduli dengan kalian. Yang mereka pedulikan adalah donasi yang kalian berikan. Itu yang mereka pentingkan. Jadi jangan berpikir mereka membela kalian. Dengan mereka lakukan itu, kalian yang kena sasaran. Kalian. Saya kadang-kadang sedih ya. Ada orang ibadah yang sebelumnya nggak punya izin, nggak apa-apa. Teman saya sampai curhat gitu. Gereja dia sudah puluhan tahun berdiri, dan dari dulu nggak punya izin, nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Sekarang tiba-tiba kok jadi masalah. Ya karena umat muslimnya sudah resah. Kenapa bisa resah? Ya bayangkanlah. Yang ditonton, yang dilihat beritanya. Saifuddin menghujat, Paul Jang menghujat, Ratu, ya Bulan, Dewi Bulan, ya, apa-apa aja nama mereka itu semua. Sofiatul menghujat, nggak ditangkap, nggak ada keadilan. Kan resah jadi umat muslim. Kalian bisa bayangkan pengaruh Saifuddin, Paul Jang, Dewi Monyong, Sofiatul seberapa besar? Kalian boleh survei. Dari 100 orang, kalian boleh cek. Yang kenal Sofiatul, yang kenal Paul Jang, yang kenal dengan Wak Donat, Pak Bom Bom, dan sebagainya, sudah sampai 60%. Saya udah pernah tes. Rata-rata umat muslim tahu. Ya, kalaupun nggak tahu nama Paul Jang, ya tahu si Sofiatul, tahu Saifuddin gitu. Karena memang viral. Saifuddin dan Paul Jang tuh viral sekali. Masuk TV kan, masuk berita. Bagaimana hujatan mereka. Ini yang membuat umat muslim resah. Ini yang harus kita lawan. Seharusnya teman-teman Kristen angkat suara. Ya Protestan ya, kalau Katolik sudah mulai sadar bahwa yang membuat keonaran adalah Polycarpus. Nah, kita tunggu yang Protestan keluarkan statement bahwa Polycarpus tidak ada hubungan dengan kami. Mereka ini memang biang kerok perusak. Mereka ini benalu yang sengaja memanfaatkan nama Kristen. Ini yang kita tunggu. Bagaimana supaya kita bisa melawan Polycarpus bersama. Karena negara ini rusak karena mereka. Pegang omongan saya, teman-teman. Kalau Polycarpus sudah hilang, sudah musnah, maka toleransi akan terjalin dengan sangat baik. Kalau nggak terjadi, ya kalian boleh tuntut saya. Kalian boleh tuntut saya. Kalau Polycarpus sudah hilang, saya jamin, pasti damai. Ya, pasti damai, seperti zaman dulu. Bagaimana Indonesia sangat terkenal akan ramah tamahnya, akan kerukunan umat beragamanya. Dan sekarang rusak karena Polycarpus. Mereka sengaja memelihara kebencian, sengaja menakut-nakuti umat Kristen yang awam, supaya seakan-akan, oh ya mereka yang maju nih, mereka yang maju. Umat Islam jahat nih sama kalian. Ya, biar kami yang hadapi. Jadi kalian tinggal kasih duit aja. Kalian kasih duit, kami yang maju. Itu yang sengaja mereka buat. Jadi penjahatnya mereka, semua mereka yang buat skenario. Kan gitu. Ini ibarat ada penjahat datang ke satu desa, mereka bilang, itu desa sebelah kalian mau nyerang kalian tuh. Nanti saya yang lindungi desa. Wah, dia tunjukkan kan. Dia suruh orang menyamar jadi penduduk desa sebelah, pura-pura mau nyerang, terus dia lawan. Dia buat skenario, biar kesannya dia pahlawan. Supaya penduduk desa lihat mereka pahlawan, ngasih kan persembahan. Nah ini Polycarpus, teman-teman. Dan alhamdulillah, saya lihat ini udah mulai familiar nih, istilah Polycarpus. Hampir, ya, secara mayoritas, orang-orang yang nonton diskusi sudah tahu apa itu Polycarpus. Mungkin hanya yang baru-baru nonton yang nggak tahu. Polycarpus adalah polemikus yang membuat keributan, yang membuat keonaran, yang merusak toleransi, yang dibayar. Ada kardusnya. Nah itu teman-teman. Ya, mari kita terus suarakan, kita sampaikan, kita luruskan, supaya saudara-saudara kita di luar sana tahu, dan yang paling penting kita rangkul saudara-saudara kita Kristen untuk melawan Polycarpus ini.
Karena mereka lah biang keroknya. Mereka lah sumber masalahnya. Ya. Dan untuk Bang Zuma, kalau saya sih yakin, Bang Zuma itu kuat. Nggak segampang itu mereka tumbangkan. Nggak segampang itu ya, mereka ingin celakai, ingin tangkap dan sebagainya. Lu kira mentang-mentang mentang-mentang kalian punya uang, ya, mentang-mentang kalian punya kekuasaan, bisa segampang itu. Lu kira lu doang yang punya duit kan gitu. Bahasa gaulnya kan gitu. Lu kira lu doang nih penguasa, punya duit, ya, punya kekuatan. Tapi ya sudahlah. Polikarpus kan selalu seperti itu. Jumawa, sombong. Ya, sombong sekali. Dan mereka pikir bisa meredam kita. Ya, mereka kan pinginnya tuh semua apologet Islam tiarap. Jangan ada lagi apologet Islam. Biar mereka dengan gampang fitnah. Sama seperti 10-an tahun yang lalu. Kita lihat zaman dulu, mereka begitu gampang memurtadkan saudara-saudara muslim kita. Kenapa? Nggak ada perlawanan dulu. Harus kita akui, dulu kita terlena. Kita lihat, oh mayoritas santai tidur gitu. Satu persatu saudara kita, mereka murtadkan. Ya, mereka pengaruhi, mereka ajarkan bahwa Islam itu salah. Ya, Islam itu meninggikan Nabi Isa. Lihat Isa tuh gini-gini. Mereka buat fitnahan-fitnahan. Wah, Islam itu yang fix, datangi neraka, surga insya Allah. Pindah saja, pindah ke tempat yang pasti masuk surga. Ya, mereka selalu jual itu kan, pasti masuk surga. Untuk perempuan dibilangnya apa? Di Islam nanti dipoligami, bisa diceraikan. Pilih agama yang nggak boleh cerai, mantap gitu kan? Itu bahasa jualan mereka dari dulu. Tapi alhamdulillah, ya 5 tahun terakhir kan mulai tuh bermunculan apologet Islam menangkal, melawan syubhat-syubhat mereka, mulai terbalik. Ya, sejak 2022 sampai sekarang angka mualaf lebih tinggi daripada yang murtad. Mulai panik lah mereka, mulai panik. Jadi satu-satunya cara adalah membungkam, menyingkirkan, menghilangkan apologet Islam. Itulah mengapa mereka begitu getol nih, apologet Islam harus hilang. Termasuk saya. Karena termasuk dianggap vokal ya, menyuarakan Polikarpus ini. Ya, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Semoga dimengerti, dan terima kasih buat teman-teman semua yang udah nyimak dan mendukung channel ini. Makasih buat semuanya, di akhir kata saya ucapkan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di konten-konten kita berikutnya.